Dewa medis terkuat. Bab 209, Tuan Ye yang sombong. Xiao Chen hanya tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Dibandingkan dengan kebanyakan orang, level Qin Yui dapat dianggap cukup baik. Namun, di mata Xiao Chen, ini semua hanyalah hal biasa. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di telinga keduanya. Yui, kebetulan sekali, kamu makan di sini juga. Mendengar ini, alis Qin Yui langsung mengernyit. Ye Xuan, mengapa kamu ada di sini? Aku dan teman-temanku datang ke sini untuk makan malam dan kebetulan aku bertemu denganmu. Kita berdua benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Xiao Chen melirik dan melihat Ye Xuan, seorang pria berusia akhir 30-an, mengenakan Armani, merek terkenal. Jelas dari kekayaannya bahwa dia bukan orang biasa. Namun, jika Anda orang biasa, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu bintang seperti Qin Yui. Tapi Qin Yui jelas tidak tertarik padanya. Dia mendengus dingin dan berkata, "Siapa yang tahu apakah kamu datang ke sini secara kebetulan atau apakah kamu memiliki niat lain?" Ye Xuan tersenyum pahit. "Yui, kenapa kau melakukan ini? Di seluruh Kundi, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Ye Xuan, menyukaimu? Lagi pula, aku punya cukup kekuatan untuk membuatmu bahagia. Kenapa kau harus memperlakukanku seperti ini?" Qin Yui menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak menyukaimu. Kamu memang kaya, tetapi wanita hanyalah pakaian bagimu. Aku tidak perlu memberitahumu seberapa cepat kamu, Tuan Muda Ye, berganti wanita, kan? Tolong jangan ganggu aku lagi di masa mendatang." Kata-kata ini membuat Ye Xuan mengepalkan tangannya, dan sedikit kesuraman muncul di matanya. Namun, dia segera menyesuaikan ekspresinya dan berpura-pura tergila-gila. "Yui, bagaimana bisa kau menganggapku seperti ini? Aku memang bodoh sebelumnya, tapi sekarang, aku tulus padamu. Dan aku tulus padamu saja." Qin Yui berkata dengan tidak sabar. "Sayang sekali aku tidak menyukaimu. Lagi pula, aku tidak akan pernah menyukaimu. Jangan berkhayal. Jangan ganggu aku dan teman-temanku untuk makan malam, kalau tidak, aku akan segera pergi." Setelah mendengar ini, Ye Xuan hanya membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku pergi sekarang, kamu makan saja." Setelah berkata demikian, dia mendesah pelan, berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik, dia melirik Xiao Chen, matanya penuh dengan dingin. Xiao Chen tidak banyak bicara. Akan lebih baik kalau anak ini tidak menimbulkan masalah baginya. Jika tidak, dia akan memastikan pihak lain meninggal tanpa tempat pemakaman. Setelah Ye Xuan pergi, Qin Yui berkata dengan tidak sabar. "Jangan lihat dia bertingkah seperti pria terhormat, dan jangan lihat dia berpura-pura menyedihkan. Aku katakan padamu, orang ini bukan orang baik. Ketika aku pertama kali memasuki industri ini, aku mendengar dari teman-temanku bahwa orang ini, ketika dia berusia 17 atau 18 tahun, dia sudah bergaul di kalangan sosialita Kundi. Dia juga sering mengendarai mobil sport ke gerbang universitas untuk mencari mahasiswa. Sekarang dia ingin mengejarku, dia pikir aku bodoh." Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan geli. Itu wajar. Dilihat dari pakaiannya, keluarganya seharusnya tidak miskin. Hidup ini sangat singkat. Jika Anda tidak menikmati kekayaan dan kemuliaan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Anda di kehidupan selanjutnya? Kamu juga anak generasi kedua yang kaya, mengapa kamu tidak menghabiskan uang sebanyak dia? Xiao Chen mengangkat bahu. "Aku bukan tipe orang yang vulgar." "Benar juga, kalau tidak, gadis cantik dari kampus Universitas Liu tidak akan jatuh hati padamu." Qin Yui menggigit makanannya dan berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, Xiao Chen, kamu akan pergi ke kota sihir untuk menjemput Yun Xuan. Kalau begitu, kita bisa duduk bersama. Kali ini, saya juga diundang oleh keluarga Liu untuk tampil di rumah keluarga Liu. Anda tahu tentang Tuan Liu dari keluarga Liu. Dia akan merayakan ulang tahunnya. Orang-orang kaya ini sangat santai. Ketika mereka merayakan ulang tahun, mereka akan mengundang puluhan selebriti untuk tampil. Jangan remehkan saya karena saya seorang diva pop, tapi di antara selebriti yang diundang kali ini, saya bahkan tidak punya nomor." Dia makan dan bergumam pada saat yang sama. Xiao Chen hanya mendengarkan dengan tenang dan menyuapi putrinya sesuatu dari waktu ke waktu. Dari sudut pandang Qin Yui, dia akan menghadiri pesta ulang tahun. Namun menurutnya, tidak ada pesta ulang tahun yang dapat dibandingkan dengan Liu Yunxuan. Saat itu, Liu Yunxuan menikah denganku dan menderita segala macam penghinaan. Sekarang,
aku akan menjemputnya dan menghapuskan semua kehinaan yang dideritanya. Dia ingin memberitahu semua orang di keluarga Liu bahwa Liu Yunxuan telah membuat pilihan yang tepat dengan menikahinya. Saat dia tengah berpikir, ponsel Qin Yuyi tiba-tiba berdering. Dia segera menyeka mulutnya, mengangkat telepon, dan memberi isyarat kepada Xiao Chen. Xiao Chen, aku akan menjawab panggilan. Tunggu sebentar. Xiao Chen mengangguk. Oke, silahkan. Setelah Qin Yuyi pergi dengan cepat, sebelum 2 detik berlalu, sosok lain tiba-tiba muncul di tempat dia duduk. Disertai aroma parfum yang familiar, Xiao Chen tidak bisa menahan cemberut. Ye Xuan itu sudah duduk di hadapannya. Namamu Xiao Chen. Ye Xuan tersenyum dan berbicara, tetapi Xiao Chen mengabaikannya. Hal ini membuat Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Namun segera dia menahannya dan berbicara lagi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ye Xuan. Saya putra dari grup Kundi Ye. Menurutku, kamu seharusnya melihatnya sekarang. Aku sangat menyukai Yuyi. Selain itu, aku juga sangat cocok untuknya. Namun, Yuyi tidak mengerti usahaku yang sungguh-sungguh. Aku melihat bahwa kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yuyi. Tolong bantu aku untuk memberikan beberapa kata-kata yang baik nanti. Jika kamu dapat membuat Yuyi menyukaiku, aku dapat memberimu sebuah rumah. Kamu juga tahu betapa mahalnya rumah saat ini. Banyak orang bahkan tidak mampu membelinya seumur hidup mereka. Nada bicara Ye Xuan penuh dengan sikap merendahkan, seolah-olah dia sedang memberi sedekah kepada Xiao Chen. Namun, dia memiliki kemampuan itu. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghibahkan rumah dengan mudah. Xiao Chen menyeka mulut putrinya, meliriknya, dan berkata dengan suara agak dingin. Terkadang, uang bukanlah segalanya. Ye Xuan terkejut, lalu berkata dengan nada dingin. Kamu masih berpura-pura menjadi bangsawan di hadapanku, kan? Kenapa kamu berpura-pura? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Bukankah kamu hanya menginginkan lebih banyak uang? Kenapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan di hadapanku? Baiklah, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Jadi, asalkan kamu bisa menjadikan Qin Yuyi sebagai pacarku, harganya 10 juta. 10 juta, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ini adalah uang yang mungkin tidak akan bisa kamu hasilkan seumur hidupmu. Xiao Chen berkata dengan tidak sabar. Kau melebih-lebihkanku. Aku tidak punya kemampuan untuk membujukin. Lagi pula, kau terlalu meremehkanku. Dengan hanya 10 juta, kau tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Wajah Ye Xuan tiba-tiba berubah muram. Bab 210 Kau tunggu saja aku. Sepertinya kau tak mau menerima roti panggangku dan ingin minum anggur yang hangus. Ye Xuan mencibir. Kau mungkin belum tahu kekuatan keluarga Ye kita, kan? Keluarga Ye kita adalah grup Ye yang terkenal di Kundi, dengan aset yang melebihi 5 miliar. Selama aku memberi perintah, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan hidup di Kundi dalam hitungan menit. Kamu boleh meragukan kekuatanku. Tapi, aku jamin kalau kamu tidak menyetujui permintaanku hari ini, itu akan menjadi keputusan yang paling kamu sesali seumur hidupmu. Mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Aku juga bisa memberitahumu, jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan membuat ibumu menyesal telah melahirkanmu. Ye Xuan mengepalkan tangannya, tatapannya berubah dingin, dan dia tiba-tiba berdiri. Tepat saat dia hendak menyerang Xiao Chen, tiba-tiba, pertengkaran terdengar dari sudut lain restoran. Mendengar suara itu, Ye Xuan mengerutkan kening, mendengus dingin pada Xiao Chen, lalu berlari mendekat dengan cepat. Xiao Chen melirik sekilas dan melihat bahwa orang yang terlibat dalam perselisihan itu adalah Qin Yuyi dan seorang pria gemuk mabuk lainnya dengan rantai emas besar di lehernya. Awalnya dia berencana untuk pergi dan membantu teman lamanya, tetapi karena Ye Xuan sudah pergi, dia membiarkannya melakukannya. Tidak perlu bagiku untuk bersaing dengannya untuk peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Ye Xuan melangkah maju dan mendatangi mereka berdua, lalu bertanya kepada Qin Yuyi dengan khawatir. Yuyi, apa yang terjadi? Meskipun Qin Yuyi sangat membenci Ye Xuan, saat ini, dia bahkan lebih membenci pria gemuk di depannya. Orang ini benar-benar ingin aku pergi ke kamar pribadinya dan minum bersamanya. Pria gemuk itu tersenyum nakal dan mengembuskan bau alkohol yang kuat. Aku memintamu menemaniku minum, itu untuk memberimu muka. Jangan tidak tahu terima kasih. Ikuti aku minum dengan patuh, setelah selesai, aku akan memberimu hadiah 2 juta. Jika kamu tidak berani pergi, hari ini,
aku akan memastikan kamu tidak bisa lagi berkiprah di industri hiburan dan menghancurkan reputasimu. Ketika Ye Xuan mendengar ini, wajahnya langsung berubah dingin. Berani sekali kau. Di seluruh kundi, tidak ada seorang pun yang berani memaksa Yui untuk ikut minum. Kau pikir kau siapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap kasar kepada Yui? Pria gemuk itu meliriknya dan berkata dengan dingin. Bukan urusanmu. Aku bukan dari kundi, aku dari Jiangdong. Berhentilah bicara omong kosong padaku, tetap waspada, dan keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kau melawanku. Mendengar ini, seringai Ye Xuan menjadi lebih keras. Berani sekali kau. Kau bukan dari kundi, tapi beraninya kau mengacau di kundi. Apa kau tidak takut mati tanpa tahu bagaimana caranya? Pria gendut itu pun mencibir tanpa menyerah. Yohu. Aku, Lei Hu, telah berkelana ke seluruh negeri selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat orang yang sesombong dirimu. Kau ingin aku mati tanpa tahu bagaimana aku mati. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Begitu dia selesai bicara, si gendut Lei Hu langsung melancarkan pukulan. Tinju besar sebesar baskom besi itu langsung menghantam pangkal hidung Ye Xuan. Tinjunya yang kuat terayun dengan kekuatan besar. Kalau sampai kena orang biasa, pasti hidungnya patah hanya dengan satu pukulan. Menghadapi pemandangan yang sangat mengerikan ini, wajah banyak orang berubah drastis karena ketakutan, terutama beberapa pelayan, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata mereka. Namun, Ye Xuan mencibir dan tidak takut sama sekali. Kemudian, dia memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan lawan, sedikit melengkungkan tubuhnya, dan menggunakan kakinya untuk melompat keluar seperti kucing gunung. Kedua tinjunya mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan bola meriam, menjatuhkan tubuh besar Lei Hu hidup-hidup di tempat. Ledakan. Lei Hu mundur dengan ganas dan duduk di pantatnya. Kemudian, Ye Xuan melompat, menyerbu ke arahnya dan menendangnya dengan keras. Lei Hu sudah mabuk, dan dia ditendang begitu keras hingga dia pusing dan tidak bisa bangun. Dia terus menangis kesakitan. Setelah menendang cukup lama, Ye Xuan akhirnya berhenti, meluruskan kerah bajunya, dan mendengus. Bagaimana? Tahukah kau betapa kuatnya aku? Kukatakan padamu, ini bukan tempat di mana orang desa sepertimu bisa berkeliaran bebas. Keluar dari sini. Lei Hu bangkit dari tanah dengan berjinjit, menatap Ye Xuan dengan mata penuh kebencian, dan berkata dengan suara dingin. Kau hebat. Aku dalam masalah hari ini. Aku benar-benar diganggu oleh seekor anjing di dataran. Tapi jangan terlalu sombong. Aku akan pergi mencari seseorang sekarang, jangan lari jika kau punya nyali. Aku akan segera datang dan memberitahumu konsekuensi karena menentangku. Ye Xuan tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga tersenyum puas. Baiklah. Aku menunggumu. Ingat, namaku Ye Xuan. Aku takut orang yang kau cari akan ketakutan setengah mati setelah mendengar namaku. Jika dia tidak berani datang, aku akan memintamu untuk datang kepadaku dan meminta maaf, tetapi kau tetap tidak dapat menemukan orangku. Lei Hu meludah. Aku ingat, tunggu saja aku. Setelah mengatakan itu, Lei Hu segera berlari ke atas, sementara Ye Xuan, dengan ekspresi puas dan penuh kasih sayang di wajahnya, berkata kepada Qin Yui. Bagaimana kabarmu? Yui, apakah aku tampil dengan baik? Aku masih mengatakan hal yang sama, selama aku di sini, tidak ada seorang pun di kundi yang bisa menindasmu. Qin Yui merasa sangat mual hingga ingin muntah, tetapi dia baru saja diselamatkan oleh Ye Xuan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan ringan. Terima kasih atas apa yang baru saja kamu lakukan. Setelah berkata demikian, dia berjalan cepat ke arah Xiao Chen. Ye Xuan buru-buru mengejarnya. Qin Yui berkata pada Xiao Chen. Xiao Chen, apakah kamu sudah selesai makan? Kalau sudah, mengapa kita tidak pulang bersama? Lagi pula, kita tinggal di lingkungan yang sama. Kita sedang dalam perjalanan. Dia sengaja mengatakan hal ini kepada Ye Xuan, agar Ye Xuan menyerah. Namun, yang tidak dia duga adalah Xiao Chen berkata, maaf, saya tidak akan kembali untuk saat ini. Saya masih harus membawa putri saya ke taman bermain. Mendengar ini, mata Ye Xuan langsung berbinar, dan dia dengan cepat berkata, taman hiburan, kan? Bisnis keluarga Ye kita termasuk taman hiburan terbesar di kundi. Bagaimana kalau aku ajak kamu ke sana? Denganku di sini, kamu tidak perlu mengantre. Setelah berkata demikian, ia memperlihatkan giginya yang putih bersih tanpa cacat, bagaikan angin musim semi. Tahukah kamu,
Sebagai generasi kedua yang kaya, Ye Xuan terlihat cukup tampan. Sayangnya, menghadapi Xiao Chen, dia masih selangkah di belakang. Namun, Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak lamarannya. Maafkan aku lihat dahimu menghitam, hari ini pasti akan terjadi bencana berdarah, jadi menurutku lebih baik aku menjauh darimu. Kata-kata yang sangat penipu ini langsung membuat wajah Ye Xuan menjadi gelap, tetapi Qin Yuyi tidak dapat menahan tawa. Bersambung.